Shalom dan selamat malam, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita dipertemukan pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga, hari Rabu 14 Oktober 2020 secara daring. Ibadah rumah tangga malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Karinda sebagai pelayan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, marilah kita bersaat teduh untuk mengawali ibadah di malam hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pernah merasakan kerasnya didikan Tuhan. Kita pernah merasakan bagaimana Tuhan marah kepada kita karena kesalahan dan kedegilan hati kita. Tetapi ada satu hal yang perlu diketahui. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat atau merencanakan untuk membinasakan umatnya. Sekalipun umat Israel terus hidup dalam ketidaktaatan dan pemberontakannya, bahkan mereka telah melakukan perzinahan rohani, Tuhan tetap menunjukkan kesabarannya, keagungan dan kebesaran kasih-Nya tidak pernah pudar. Firman-Nya sebagaimana, aku menarik mereka dengan hati kesetiaan, dengan ikatan kasih. Jika saat ini kita mengalami badai hidup, situasi-situasi sulit harus kita alami. Tak sepatutnya kita menggerutu, ngambek seperti anak kecil dan mengira Tuhan tidak mengasihi kita dan kita dengan tujuan agar kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita. Firman Tuhan sebagaimana terdapat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 yang menyatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesal akan orang yang diakuinya sebagai anak. Oleh karena itu, jangan takut kepada didikan Tuhan. Jalanilah dengan penuh syukur dan tekun. Percayalah, Tuhan menyertaimu dalam segala keadaan. Umat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan saat ini dalam ibadah keluarga dengan hati yang bersyukur dan mengasihinya. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, memohon pimpinan Tuhan dalam ibadah rumah tangga
pada malam hari ini. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Pimpin juga hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Samuel Karinda, yang akan melayani kami dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah ibadah kami berkenan di hati-Mu, ya Bapa, dan kami semua yang mengikuti ibadah ini pada malam hari ini, yang berada di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membaca secara silih ganti yang terambil dari Mazmur 130 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Mazmur 130 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 kita baca secara silih ganti. Nyanyian Siarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berhadaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Lanjut amarahmu, dosaku, murkamu, hapuskanlah itu oleh darah Kristus. Allah Bapa, terimalah puji dan syukurku. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus hidupku. Roh Kudus, kuasa-Mu, sumber penghiburan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami kembali datang kepadamu Tuhan di dalam persekutuan ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai 16 di tengah-tengah jemaat kami GPIB Jemaat Jatipon Bekasi. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami supaya kebenaran firman-Mu
selalu hadir di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini terambil dari Hosea 11 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Hosea 11 ayat 5 sampai dengan ke-7 yang berbunyi sebagai berikut. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggalkan namaku. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema ibadah kita pada malam hari ini di dalam persekutuan ibadah keluarga di sektor 1 sampai 16 adalah dihukum karena berdosa. Hosea adalah salah satu nabi kecil yang ada di kitab kita. Hosea dipakai Tuhan untuk melukiskan keberadaan orang Israel pada saat itu. Setelah orang Israel melakukan tindakan-tindakan yang berdosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengutus Nabi Hosea untuk bukan hanya sekedar memperingatkan mereka, tapi untuk menyatakan hukuman Tuhan akan datang ke tengah-tengah mereka. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan umat Israel ada berlaku hukum. Hukumnya bunyinya seperti ini. Kalau kamu taat, aku akan memberkati engkau. Tetapi ketidaktaatanmu akan membawa engkau pada hukuman. Akan membawa engkau pada sebuah kutukan. Itu berlaku bagi kehidupan orang Israel ketika itu. Oleh sebab itu, ketika orang Israel melakukan pelanggaran yang sangat berat di tengah-tengah kehidupan persekutuan dengan Tuhan,
Tuhan mengutus Hosea untuk mengingatkan kembali tentang hukum perjanjian antara orang Israel dengan Tuhan. Ketaatan menghasilkan berkat, ketidaktaatan menghasilkan hukuman atau kutukan. Nah, hal yang menarik Ibu Bapak, tidak seperti biasanya ketika orang Israel berbuat salah. Tuhan mengutus nabi-nabinya. Tetapi di masa di mana ketika Hosea dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan tentang kesalahan yang mereka perbuat, ada sebuah masalah yang muncul. Tuhan meminta kepada Hosea, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kamu harus di ayat yang kedua di kitab Hosea pasal 1, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Cara Tuhan menyuruh Hosea ini adalah cara yang tidak biasanya. Di kitab-kitab lain, ketika Tuhan memakai nabi-nabi untuk memperingatkan orang Israel, tidak seperti ketika Tuhan menyuruh Hosea. Hosea disuruh untuk mengawini perempuan sundal. Hal ini berarti atau menunjukkan kepada kita bahwa betapa beratnya dosa yang dibuat oleh orang Israel. Ibu bapak, saudara-saudara, hukuman bagi seorang perempuan sundal di tengah-tengah orang Israel adalah hukuman mati. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Allah menyuruh Hosea untuk mengawini perempuan sundal, berarti itu adalah cara Tuhan untuk menyampaikan kepada orang Israel bahwa kamu akan mengalami hukuman mati. Kamu akan mengalami hukuman yang begitu berat. Oleh sebab itu, kalau kita membaca kembali di bacaan kita dalam kitab Hosea 11 yang kita sudah baca pada saat ini, di situ digambarkan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan di ayat yang kelima. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur. Dua kota ini yang disebutkan oleh Tuhan kepada Hosea, itu adalah dua kota yang membawa orang Israel pada kesengsaraan yang hebat. Dua kota ini adalah dua kota hukuman terhadap orang Israel. Nah, Tuhan mengingatkan kembali kepada Hosea, kamu harus kembali. Berarti pertama pernah orang Israel ke tanah Mesir sebagai budak, dan juga ke Asyur sebagai budak juga. Kini Tuhan bilang kamu harus kembali ke tanah itu, ke tanah Mesir dan Asyur. Untuk apa? Dihukum kembali. Karena apa? Karena perbuatan salah yang engkau lakukan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, melalui bacaan kita ini juga ibu bapak, atau di dalam kitab Hosea yang kita tahu bersama, dia melahirkan dari perempuan sundal 3 anak, Israel, Lo Ruhama, dan Lo Ami. Nah, 3 nama ini memiliki arti yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Israel
diberikan arti Allah menabur. Jadi Allah masih mengingat tentang kehidupan orang Israel. Tapi ketika anak yang kedua dan ketiga lahir, Lo Ruhama, Loami. Lo Ruhama itu artinya tidak disayangi lagi. Dan Loami bukan umatku. Jadi anak-anak yang lahir adalah sebuah cerminan terhadap kondisi orang Israel ketika itu. Nah, 3 anak ini adalah perlambang dari kehidupan orang Israel yang dahulunya taat, tapi sekarang mereka tidak disayang lagi dan mereka bukan lagi umat Tuhan. Hosea sendiri mempunyai arti Tuhan adalah keselamatan. Hosea itu adalah perwakilan Allah. Lalu perempuan sundal itu adalah perwakilan dari orang Israel itu sendiri. Jadi Allah adalah keselamatan. Allah datang ke tengah-tengah orang Israel untuk menyadarkan mereka dengan cara yang luar biasa, mengawini perempuan sundal. Dan Allah mau mengatakan kepada orang Israel bahwa karena kamu sudah melakukan apa yang jahat, dulu Allah menabur di dalam kehidupanmu, sekarang Allah tidak sayangi lagi kamu. Allah bukan lagi umatku, engkau bukan lagi umatku. Pertanda apa? Ini pertanda buruk. Pertanda buruk bagi orang Israel bahwa hukuman segera datang. Hukuman sudah sementara ada di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Nah, Hosea datang untuk mengingatkan kembali orang Israel. Hosea atau Nabi Hosea sangat menekankan kepada di dalam bacaan ini tentang peran kasih setia dan belas kasih Allah yang dapat mendatangkan anugerah bagi orang Israel. Tapi karena dosa bangsa Israel, mereka mengalami hukuman dari Tuhan. Hukuman itu selalu datang bukan untuk membunuh dalam pengertian, bukan untuk membuat mereka makin terperosok jauh ke dalam, tetapi hukuman yang Tuhan berikan kepada orang Israel bertujuan untuk apa? Mendisiplinkan umat. Jadi kadangkala teguran kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, itu tidak semata-mata untuk menghancurkan anak kita. Kita memarahi anak kita memarahi tindakan-tindakan yang salah yang dibuat oleh anggota keluarga kita, adalah sebenarnya dalam rangka seperti yang dikatakan di dalam khotbah saya tadi, untuk mendisiplinkan umat. Mengapa? Karena orang Israel itu tidak sungguh-sungguh mengenal dan memahami apa itu kehendak Allah. Berulang kali Allah memberitakan firman kepada mereka, tapi berulang kali mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau mungkin bisa dikatakan orang Israel terjebak pada pertobatan yang sifatnya formalitas. Mereka mungkin datang beribadah, mereka mungkin berdoa, mereka membaca Alkitab, mereka menyanyi, mereka membesarkan nama Tuhan. Tetapi di pihak yang lain ketika mereka hidup di dalam kehidupan setiap hari, tidak sesuai dengan apa yang mereka amini atau apa yang mereka imani, sesuai dengan firman atau sesuai dengan ibadah yang mereka lakukan kepada Tuhan. Nah, perselingkuhan yang terjadi di dalam bacaan ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa keluarga Hosea harus diselamatkan. Peristiwa
persundalan yang terjadi di dalam bacaan ini mau mengingatkan kepada orang Israel juga. Atau juga bisa saja mengingatkan kepada kita tentang seperti yang saya katakan tadi. Jangan terjebak pada pertobatan yang bersifat formalitas. Allah menuntut satu sikap hati. Allah menuntut sebuah keterbukaan diri. Allah menuntut kepada kita sebuah pengakuan diri. Bahwa apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan, kerjakan itu. Apa yang Allah inginkan untuk kita berlakukan di dalam kehidupan setiap hari, lakukan itu. Masalah pertobatan bukan masalah lip service. Masalah pertobatan itu bukan hanya keluar dari pengakuan kita, tapi pertobatan itu juga harus lahir di dalam kehidupan nyata kita. Sebab ketika kita bisa melakukan untuk salah seorang yang paling hina yang ada di antara kita, firman Tuhan berkata, kamu sudah melakukan untuk aku. Jadi pertobatan itu adalah sebuah tindakan kasih di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menegur anak kita, ketika kita menegur keluarga kita, ketika kita memberikan semacam nasihat-nasihat kecil, atau semacam kita memberikan berita firman Tuhan kepada orang lain, itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin membaharui diri orang itu dan kita juga mau membaharui diri kita sendiri. Sebab kalau kita cuma datang untuk membaharui diri orang lain tanpa membaharui diri sendiri, kita tidak ubah dengan seorang penjual obat yang mengatakan bahwa obat ini baik untuk kesehatan kita, tetapi ketika kita sakit kita tidak pernah minum obat yang kita jual itu. Pemberitaan firman itu bukan semacam iklan. Belum tentu kita mengambil atau mewujudkan bahwa iklan itu juga bagian di dalam hidup kita. Saya katakan tadi, setiap firman yang keluar dari mulut kita itu juga mau menegur kita. Sama seperti Hosea. Hosea mau menyampaikan kepada orang Israel tentang kabar keselamatan dan dia juga mau melakukan bagi keluarganya tentang sikap hati yang jujur, yang tulus, tetapi disertai dengan tindakan nyata untuk kehidupan orang lain. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik buat orang lain, Tuhan katakan, kamu sudah melakukan untuk aku. Di dalam kitab Injil juga pernah berkata, jika kamu mau mengampuni orang lain, mau diampuni, kamu juga harus mengampuni orang yang berbuat salah kepadamu. Di doa Bapa kami itu sangat jelas, Ibu Bapak. Jadi apa yang mau disampaikan Hosea kepada kita pada malam hari ini, semacam peringatan keras bagi kita, bahwa karya kasih Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma dalam bentuk kasih karunia, belas kasihan Tuhan kepada kita. Nah, Hosea ingin menunjukkan bahwa prakarsa penebusan dan pengampunan itu berasal daripada Tuhan. Jadi kita pun harus berkata, tidak ada salah yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tidak ada kekeliruan atau tidak ada kesalahan yang kita buat yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan. Setiap kesalahan, setiap bentuk-bentuk salah yang kita buat, Hosea mengatakan melalui bacaan kita pada saat ini bahwa masih ada pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, selama masih ada kesempatan bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, lakukanlah hidup kita dengan cara mengucap syukur. Selama masih ada kesempatan bagi kita untuk meminta pengampunan dari Tuhan, gunakanlah kesempatan itu untuk mengampuni orang lain juga.
Selama masih ada kesempatan bagi kita untuk membantu orang lain, gunakanlah kesempatan itu untuk membantu orang lain. Karena Tuhan bilang, aku menyayangi, aku selalu ada di dalam kehidupanmu. Seperti bacaan kita pada saat ini mengingatkan kita kembali tentang peran kasih Allah yang luar biasa besarnya bagi kita. Sehingga ketika ketiga anak kekasih Yisrael, Lo Ruhama, Lo Ami lahir di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Kata Lo itu adalah pengertian dari kata jangan. Jadi kalau Lo itu dihilangkan nama anak-anak Hosea menjadi Yisrael, Allah menabur. Ruhama, sayang, akan selalu disayang, berkat Tuhan. Ami adalah umatku. Jadi setiap kali kita membaharui diri, setiap kali kita membawa diri kita kepada Tuhan, di saat itu kita sementara menabur kabar keselamatan dari Tuhan. Di saat itu kita sementara disayang oleh Tuhan, Ruhama. Dan di saat itu juga kita sementara menjadi umat Tuhan, Ani. Kiranya kasih kebesaran Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, dan kita belajar di masa-masa pandemik COVID-19 saat ini, dan di tengah-tengah persekutuan gereja Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui ulang tahun beberapa hari yang lalu untuk gereja Tuhan ini. Tuhan sementara membaharui diri jemaat kita ini. Kita bukan jemaat Israel, kita adalah jemaat Jatipon yang selalu membaharui diri. Bukan hanya di lip service saja, tetapi kita membaharui diri dari hati nurani kita yang dalam untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menabur benih firman Tuhan yang baik di tengah-tengah gereja dan tengah-tengah keluarga, dan kita menjadi orang yang selalu disayang oleh Tuhan, dan juga kita akan menjadi umat Tuhan, persekutuan keluarga Tuhan yang selalu diberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati persekutuan keluarga kita hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasih-Mu padaku semakin besar. Selama ku hidup, ku puji terus kasih-Mu yang tulus, kekal dan kudus. Dan bila ku
kasihku padamu semakin besar. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati, pikiran, perasaan kita di dalam doa syafaat kita. Seperti firman Tuhan tadi, doa yang keluar dari hati nurani yang dalam, itu akan menghasilkan hormat dan pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, selama kurang lebih 1 sampai 2 menit, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak untuk berdoa secara pribadi, diiringi dengan musik instrumentalia. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam persekutuan ibadah keluarga kami masing-masing. Kami yang hadir di dalam persekutuan ibadah rumah tangga kami. Kami datang bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. 1 minggu ini Engkau menyertai dan memberkati kami, dan Engkau menyatakan kuasa kasih kebesaran Tuhan yang tak terbatas hadir di dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur atas semuanya itu. Kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi melalui firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami tadi, kami menjadi orang-orang yang dibenarkan. Cerita tentang Hosea yang memperistrikan perempuan sundal ingin menceritakan kembali kepada kami tentang kesalahan, dosa yang kami buat. Tapi melalui firman Tuhan hari ini diingatkan lagi kepada kami bahwa Tuhan sumber keselamatan kami mampu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah persekutuan berjemaat di GPIB Jemaat Jatipon, Bekasi saat ini. Kami mau berdoa untuk pelayanan persekutuan kesaksian yang ada. Kami mohon kiranya kasih kemurahan Tuhan yang melampaui segala akal, pikiran, akan selalu bersama-sama dengan jemaat kami yang Tuhan baru saja tambahkan usia yang ke-38. Kami akan bergerak maju untuk menjadi jemaat yang diberkati dan jemaat yang memberkati. Oleh sebab itu pakailah kami para presbiter, komisi, pelkat, tim-tim kerja lainnya, panitia, BPPJ, dan seluruh karyawan, warga jemaat yang ada di jemaat kami. Kami akan bersatu hati untuk membangun sebuah persekutuan
persekutuan yang hidup, persekutuan yang bergerak maju. Melalui pelayanan-pelayanan kami, khususnya Tuhan, kami mau berdoa juga bagi jemaat kami yang sakit, Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasultra, Ibu Hendriani Luisan, Saudari Astri Febriani, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Oma Dela Rosa, Ibu Adriana Dela Rosa, Bapak Tony Dela Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Kusumaningsi, Ibu Sondang Tampu Bolon, Bapak Thomas da Costa, Oma Geraldine da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Penatua Frederika Chandra, Bapak Peringatan Harefa, Ibu Jasomasi Harefa, Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Sara Merbai, Bapak Calvin Nanere, Ibu Tati Prabowo, Penatua Konstantinus Dama Main, Bapak Alex Tendean, Bapak Jeffrey Adam, Ibu Murti Sianipar, Oma YL Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipelohi, Ibu Clara Ponggawa, Bapak Jerry Foss. Tuhan, kuatkan iman mereka. Atau mungkin ada di antara kehidupan berjemaat kami yang juga mengalami sakit di sekitar COVID-19 saat ini, baik yang di rumah sakit atau yang melakukan tindakan-tindakan mandiri di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati dan menguatkan mereka, agar kasih kemurahan Tuhan mampu menyembuhkan mereka yang dalam kondisi fisik yang lemah. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka yang berhari ulang tahun pada minggu yang berjalan ini. Tuhan sertai dan kuasai mereka. Ajarkanlah mereka agar mereka selalu mengetahui bahwa kasih Tuhan yang besar ada di tengah-tengah kehidupan mereka, dan mereka selalu bersyukur atas berkat ulang tahun yang mereka miliki dari Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan atau mereka yang sementara mencari pekerjaan, menciptakan pekerjaan, mereka yang ada di dalam dunia pendidikan, mereka yang berada di dalam dunia pekerjaan, atau dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak Tuhan di jemaat ini, kami mohon dalam doa-doa kami, Tuhan juga bersama-sama dan menguatkan kehidupan mereka. Kami mau berdoa Tuhan secara khusus juga untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, sampai yang di tingkat RT RW sekalipun, bahkan di lingkungan di sekitar gereja Tuhan ini, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kami percaya kasih kemurahan Tuhan akan selalu ada, hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat kami, masyarakat kami. Kami mau berdoa untuk seluruh pelayanan kami pada hari ini dan minggu yang berjalan ini. Kiranya kami benar-benar melayani dengan tulus dan jujur. Terima kasih untuk kasih kebesaran Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan, yang tak terhingga itu kepada kami. Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur dan sukacita kami, karena hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Sebagaimana terdapat di dalam Alkitab melalui firman Tuhan yang berbunyi sebagai berikut. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena perkenan Tuhan kami dapat mengambil sedikit bagian dalam persembahan ini. Kami menyadari apa yang telah kami terima kiranya akan bermanfaat atas pelayanan yang dapat kami berikan kepadamu. Tuhan, sucikan dan kuduskan, kiranya persembahan ini membawa manfaat atas pelayanan bagi pelayanan kami di gereja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. GPIB Jatipol, Tuhan memberkati supaya bertambah maju, bertambah
banyak jemaatnya, kemudian di COVID pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat segera berkumpul kembali beribadah bersama. Selamat ulang tahun Dirgahayu GPIB Jatipon 38 tahun. Tuhan memberkati. Salam, saya Ibu Kristina Sipasuta mengucapkan selamat ulang tahun GPIB Jatipon ke 38 tahun. Pada masa awal berdirinya GPIB Jatipon, saya sebagai panitia pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ucapkan kepada ulang tahun Jatipon yang ke-38. Semoga bisa berlanjut terus sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera. Saya Pendeta Paul Adrian Johan Buane memperoleh anugerah besar dari Tuhan ketika ditempatkan di GPIB Jemaat Jatipon pada tahun 1989 sampai dengan 1993. Banyak memperoleh kenalan-kenalan iman dan saya banyak bertumbuh di sana. Harapan saya kiranya setiap presbiter dan warga jemaat bertumbuh terus-menerus dalam iman kepada Tuhan Yesus sehingga jemaat ini berbuah banyak. Bersama dengan Tineke istri saya, perkenankanlah kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-38 GPIB Jemaat Jatipon. Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya Pendeta Yopito Malueng telah melayani di GPIB Jatipon sebagai KMJ pada tahun 1997 sampai 2003. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GPIB Jatipon yang ke-38. Memasuki dan berada pada usia 38 tahun adalah suatu anugerah Tuhan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, di mana pertemuan dan ibadah hanya dapat dilakukan secara virtual. Tetapi dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus kepada gereja, maka kita boleh percaya kalau Tuhan sudah menganugerahkan setahun usia lagi bagi kita, maka Ia akan tetap memimpin kita dalam menjalani kehidupan pelayanan selanjutnya. Selamat ulang tahun GPIB Jatipon ke-38. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Pendeta Ildian Sulistiantoro, diutus Tuhan melalui Majelis Sinode GPIB, bertugas melayani di GPIB Jatipon sebagai Ketua Majelis Jemaat selama 4 tahun. Mulai tahun 2003 hingga tahun 2007, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-38 bagi yang kekasih Jemaat GPIB Jatipon. Sudah sangat jauh bahtera GPIB Jatipon berlayar bersama Penakoda Agung Yesus Kristus untuk melaksanakan tugas panggilan pengutusannya, berkoinonia, berdiakonia, dan bermarturia dengan segala hasil yang sudah dicapai. Melalui event dan momentum hari ulang tahun ini semakin memotivasi untuk lebih kerja keras, kerja cerdas, dan lebih kompak untuk melaksanakan tridharma gereja di tahun berikutnya, dan berketetapan bahwa Yesus Kristus tetap sebagai pilot incumbent agung bagi Jemaat Jatipon. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Dirgahayu GPIB Jemaat Jatipon. Saya dan keluarga menyampaikan selamat ulang tahun GPIB Jemaat Jatipon yang ke-38. Puji dan syukur kepada Tuhan karena di saat pandemi ini warga jemaat GPIB Jatipon masih dapat
merayakan hari ulang tahun yang ke-38. Kiranya dalam tugas panggilan gereja, semua warga jemaat bersama presbiter tetap setia taat pada Tuhan, terutama dalam melaksanakan tugas panggilan gereja dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Kiranya dilakukan dengan sukacita, baik dalam persekutuan jemaat, begitu juga dimanapun kita berada di tengah masyarakat, hingga melalui kita nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Meni Tabumo Damping, pernah melayani di Jemaat GBIB Jatipon dari tahun 2013 sampai dengan 2020 bersama dengan Persekutuan Jemaat GBIB Jatipon Ada Sukacita dan Damai Sejahtera. Kiranya di usia 38 tahun tetap memelihara persekutuan yang indah dan melaksanakan pelayanan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi bersama dengan keluarga kami mengucapkan selamat merayakan ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, pergilah jadikanlah anak-anak Tuhan yang taat dan setia sesuai dengan anugerah keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah, suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, amin.